Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel YouTube Universitas Labuhan Batu TV. Kali ini dalam program podcast bersama mahasiswa inspiratif. Nah, pemirsa, sejatinya mahasiswa-mahasiswi Universitas Labuhan Batu yang memutuskan untuk berkuliah di Universitas Labuhan Batu adalah fresh graduate yang baru lulus SMA. Memang ada di antara mereka yang memutuskan untuk kuliah di Universitas Labuhan Batu setelah 2 atau 3 tahun lulus SMA. Namun pemirsa, mahasiswa yang satu ini memutuskan untuk masuk ke Universitas Labuhan Batu setelah berusia di atas 50 tahun. Wow, seperti apa kisahnya selama berkuliah di Universitas Labuhan Batu? Ya pemirsa, bersama saya sudah hadir mahasiswa inspiratif tersebut, calon sarjana hukum, Ibu Erni Lindawati Pangaribuan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh ya Bu, sudah mau kita undang ke podcast Universitas Labuhan Batu untuk kita siap diinterogasi Bu? Siap. Iya Ibu, ketika saya mendengar katanya ada mahasiswa semester 4 yang usianya terpaut lebih jauh gitu kan ya. Bisa dibilang sudah lanjut ya Bu ya usianya. Bu, apa sih yang memutuskan Ibu kenapa mau berkuliah di usia yang sekarang ini Bu? Ya, terima kasih sudah diundang ke podcast. Ini untuk menginspirasi. Dulunya saya pernah kuliah di Fakultas Hukum juga, Universitas Simalungun Pematang Siantar, ambil jurusan hukum juga. Tapi karena ada suatu hal dan mungkin ada banyak hal lah begitu ya, akhirnya saya berhenti. Tapi alhamdulillah setelah pindah ke Rantau Perapat, karena suami juga berkecimpung di dalam Universitas Labuhan Batu, saya kepingin lagi teringat kembali zaman dulu, karena cita-citanya juga dulu kepingin menjadi sarjana hukum. Sehingga saya di Universitas Labuhan Batu saya ngambil jurusan hukum. Kebetulan juga suami mendukung. Alhamdulillah ya Bu ya, didukung sama suami gitu. Nah pemirsa, ternyata tidak ada maksud lain kalau titel ngapain ya Bu ya? Ibu kan nggak niat ingin bekerja setelah menjadi sarjana hukum gitu ya? Mungkin bisa bekerja atau tidak, atau buka sendiri ya, kalau misalnya di apa kan sudah umur sudah lanjut ya. Betul. Bu, gimana waktu awal masuk kuliahnya kan? Secara kan Ibu sudah dibilang beda jauh daripada anak-anak yang sekarang gitu ya. Awal-awal masuk kuliah gimana? Waktu mereka itu kok ada mahasiswa seperti dosen gitu ya? Apakah ada reaksi yang gimana dari teman-teman di kelas? Ya, terima kasih. Awalnya mereka kaget ya, kaget. Akhirnya senang gitu karena saya juga merasa saya seperti kembali muda lagi. Layaknya teman-teman itu dan anak-anak itu jadi teman, jadi mereka senang sama saya gitu kan. Jadi kita kompak aja, mengalir aja seperti biasa gitu. Senang lah pokoknya gitu, dan kita pun saling share gitu, jalan bareng atau belajar bareng bisa, ya nggak ada kendala apapun. Ada nggak Bu perlakuan istimewa dari teman-teman Ibu sekelas gitu kan? Karena ini kan sepantar ibu saya gitu. Ya udah kita bantu aja tugasnya. Atau udah Bu, nggak perlu capek-capek, nanti saya tekinin aja absennya gitu kan ya. Karena mungkin mereka tuh nggak mau durhaka gitu. Ada nggak Bu perlakuan istimewa dari teman-teman atau dari dosen lah gitu Bu? Ya, terima kasih. Itu sebenarnya saya tidak mau diistimewakan atau apa, tapi kadang mereka langsung menganggap saya sebagai ibu mereka gitu. Mereka jadi, gimana Ibu, saya iniin ya, saya bantu Ibu begini, absen atau nanti tugasnya Bu mungkin dibantulah begitu. Oh ya, sangat senang itu, sangat gimana ya, langsung kita kompak gitu, tidak ada perbedaan. Saya bikin tidak ada perbedaan dan mereka sangat dekat sama saya gitu. Iya, saya pernah melihat Ibu ujian ya waktu itu ya, melihat Ibu ujian. Oh, ternyata Ibu ini ikut ujian juga gitu kan. Harus. Ya. Oh, jadi saya beranikan untuk mengundang Ibu untuk berbicara di podcast ini gitu ya kan. Suka duka apa sih Bu kuliah di usia lanjut sekarang ini? Tentunya kan nggak seenergik anak-anak yang
teman-teman sekelas Ibu? Apa suka dukanya, kayak tantangannya gitu, apa sih berkuliah di usia lanjut, Bu? Karena di kampus ini juga banyak sih yang kuliah itu sambil kerja, tapi nggak ada yang usianya tuh 50 tahunan tuh nggak ada. Nah, ini kayaknya baru Ibu deh gitu. Jadi apa tantangannya, Bu, kuliah di usia lanjut seperti sekarang ini? Apalagi Ibu kan dari semester 1 mulainya gitu. Tantangannya mungkin ya untuk menghafal kali ya, untuk mengerjakan tugas mungkin seperti itu, karena berbagi jadinya, berbagi pemikiran itu ya. Di rumah ngurus suami, siang lanjut kuliah gitu. Hanya itu aja sih, nggak terlalu gimana gitu. Tapi mudah-mudahan bisa lah dilewati semuanya. Oke. Iya, setahu saya kan juga, dan kita ketahui bersama bahwa Ibu adalah merupakan istri dari pejabat di kampus ini, gitu kan ya. Tentunya kesibukan mengurus suami dan mungkin ada tugas yang harus dikerjakan di luar kampus seperti itu. Apakah Bapak, suami Ibu, mengizinkan untuk Ibu mungkin ya kalau dibilang anak sekarang tuh nongkrong sambil ngerjain tugas? Kan seringnya gitu ya mahasiswa sekarang ya gitu. Malas ngerjain tugas kelompok di kampus, enaknya itu sambil ngopi atau sambil makan bareng gitu. Apakah Bapak mengizinkan atau dibatasi gerak Ibu bersama teman-teman? Ya, terima kasih. Alhamdulillah Bapak sangat mendukung supaya ya ikut maju lah ya, dan kita nongki juga sama teman-teman, sama anak-anak ya kan, yang udah saya anggap seperti anak saya sendiri. Mereka, Bu, ayo nongki, ayo sekali mengerjakan tugas. Kenapa tidak? Dan suami tidak marah, asal kita benar-benar mengerjakan yang positif kan begitu. Kita mengerjakan tugas dari kampus kita gitu. Ada nggak, Bu, mahasiswa yang mungkin di rumahnya tuh nggak deket dengan orang tuanya gitu ya kan, terus curhatnya ke Ibu gitu kan, yang mereka anggap tuh sebagai ibu mereka? Ada nggak sih mahasiswa yang cerita masalah pribadi atau masalah apa kampus gitu ke Ibu? Mungkin hampir-hampir ya nanti kayaknya. Karena saya anggap mereka ini kan, saya anggap seperti teman, anak. Mungkin nanti ada masalah atau apa, tapi langsung saya beri nasihat langsung. Seperti kamu harus dan kita harus sukses, terutama kamu anak-anakku gitu. Jadi mungkin yang curhat secara pribadi belum. Pasti akan ini. Iya. Karena melihat kedekatan Ibu ya sama mahasiswa gitu. Wah, luar biasa ya. Ini adik-adik calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sudah berkuliah di Universitas Labuhan Batu, jangan kayak malas-malesan gitu ya kan. Sedangkan Ibu saja yang usianya sudah lanjut di atas 50. Bu, boleh di-spill usianya berapa, Bu? Ya, usia saya jalan 54 kali ya, karena masih 53. Iya. Itu aja masih energik, masih semangat, walaupun mungkin ya tidak seperti mahasiswa yang lain energiknya gitu. Cuma kemauan untuk belajar itu luar biasa ya. Kata Ibu dulu sempat kuliah juga di Pematang Siantar, di salah satu kampus ternama lah ya di Pematang Siantar. Putus kuliah saat itu kembali ke Rantau Prapat, kuliah lagi, ya kan, untuk mengisi keluangan dan juga untuk menambah pengalaman tentunya ya Bu ya. Tentunya pengalaman ya. Kalau dosen gimana, Bu? Dosen, alhamdulillah mereka baik dan responnya positif ya. Mungkin kan karena Ibu adalah mungkin lebih tua dari mereka ya, Bu ya, dosen ya. Saya lebih tua. Ada tidak perlakuan istimewa dari dosen-dosennya kepada Ibu gitu yang membuat teman-teman tuh iri gitu? Nah, saya rasa tidak ada, karena saya minta juga harus rata ya, pemerataan begitu. Tidak ada saya pingin yang perlakuan istimewa, saya tidak. Saya pingin setara dengan anak-anak saya dan adik-adik satu lokal. Menurut Ibu sejauh ini mata kuliah apa sih yang agak sulit gitu di Fakultas Hukum? Apa ya? Gampang semua. Gampang semua. Pemirsa, kalau dijalanin ya gampang semua gitu ya kan.
Karena menurut Ibu belum ada yang menguras pikiran banget, apalagi masih semester 4 kan Ya, ya. Mungkin nanti akan menemui tantangan-tantangan lain. Apakah Ibu udah siap? Nanti bakal ada magang. Itu gimana Bu? Siap ya? dimanapun. Ya, siap ditempatkan dimanapun magang. Karena setahu saya biasanya anak-anak Fakultas Hukum ini nanti akan ada magang itu di semester 6 mungkin. Ada yang di kantor kejaksaan, di pengadilan, di pertanahan, seperti itu Bu. Berarti Ibu siap ditempatkan di mana aja? Siap. Wah, luar biasa nantang nih Ibu nih. Tidak ada perlakuan istimewa, ingin merasakan semua yang dirasakan oleh mahasiswa pada umumnya gitu ya. Wah, luar biasa. Ini satu lagi saya penasaran ini Bu. Waktu Ibu pertama masuk kuliah itu mahasiswa-mahasiswi tahu Ibu adalah mungkin istri dari pejabat di kampus ini? Saya tidak minta karena apakah mereka tahu? Akhirnya mereka tahu. Awal-awalnya gimana nih ceritain Awalnya, dong Bu. Pas masuk loh kok ada. Ya, ada pengalaman lucu kemarin. Iya, gimana Bu? Anak-anak pada di luar, masih di luar lokal gitu ya. Tiba-tiba saya datang, ibu dosen gitu. Jadi saya tenang aja masuk, duduk di belakang. Mereka heran, ini ibu dosen atau mahasiswi kan begitu. Jadi saya bilang, saya mahasiswi gitu. Akhirnya mereka senyum dan berani, oh ibu, kan bisa kenalan gitu akhirnya. Ketika mereka tahu Ibu adalah mungkin istri dari pejabat di sini, itu tahunya kapan Bu? Seiring waktu kali ya, karena saya tidak ada mengatakan harus saya ini ibu dari ketua yayasan. Saya tidak bilang seperti itu. Mungkin mereka melihat foto atau apa gitu, atau cerita dari anak-anak lain ke anak-anak lain itu. Yang pastinya saya waktu itu tidak ada cerita, dan saya minta sama dosen-dosen, saya harus disetarakan dengan anak-anak. Itu gimana reaksi mereka pertama tahu? Awal yang tahu itu gimana Bu reaksinya? Mereka kaget. Tapi cara ngomongnya ke Ibu gimana? Bangga malah mereka. Luar biasa Ibu luar biasa kata mereka. Nggak nyangka gitu loh, mereka memuji saya. Iya, nggak nyangka satu kelas sama Ibu yayasan gitu ya. Mungkin mereka ngelihat postingan di Facebook Ibu kan termasuk orang yang aktif gitu ya. Loh, kok kayak kenal mungkin gitu ya. Mungkin dicocokin. Oh iya, ini benar-benar nih. Gitu. Ternyata kawan sekelas gitu ya. Ini lebih seru kalau ada mahasiswa satu kelas Ibu ya di sini ya yang bisa menceritakan gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi pemirsa, mungkin Ibu belum bisa cerita terlalu banyak mungkin karena pengalaman pertama katanya di depan kamera gitu ya. Grogi saya. Iya, grogi. Ini masih semester 4. Mungkin nanti bisa lebih banyak lagi pengalamannya kalau sudah nambah semesternya, sudah lebih banyak bergaul bersama teman-teman mahasiswa. Jadi ini nggak kuliah Bu, karena kita kan ini jam kuliah nih. Ya, saya sudah minta izin tadi sama dosen. Luar biasa, gara-gara diundang podcast, Masya Allah. Terima kasih Bapak dosen mengizinkan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk berbagi bersama teman-teman mahasiswa di podcast ini, sehingga diizinin untuk tidak masuk kelas di kelas pertama ini mungkin. Terima kasih Bapak dosen. Ya, Ibu ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman atau ke calon mahasiswa? Ini kan kita sudah mulai penerimaan mahasiswa baru. Ya. Yang ini Bu kameranya, boleh? Iya, saya selaku mahasiswi semester 4, walaupun saya sudah berumur 54 tahun, saya berharap untuk anak-anak yang masih muda, yang masih panjang masa depannya, ayo kita semangat untuk kuliah, menimba ilmu, dimanapun berada, harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Iya. Mungkin begitu aja. Anak-anak muda yang masih muda semangat untuk menimba ilmu, sedangkan Ibu saja yang sudah usianya menginjak 54 tahun tuh semangat sekali kuliahnya gitu kan ya, sehingga menyambung kembali kuliah yang sempat tertunda dulu. Ibu, kami doakan semoga Ibu kuliahnya lancar, tambah hambatan sampai nanti mendapat gelar sarjana hukum seperti yang diinginkan. Walaupun nanti tercapainya di usia yang sekarang, tapi kan alhamdulillah ya nanti wisudanya dilihatin langsung sama suami gitu ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, itulah tadi obrolan saya bersama Ibu Erni, mahasiswa inspiratif yang
memutuskan untuk kembali belajar di usia yang lanjut di usia 54 tahun. Saksikan terus tayangan inspiratif dari Universitas Labuhan Batu TV. Saya Rusnayina Nasution dan Ibu Erni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.